Ada satu kenyataan dalam hidup yang sering kita hindari. Bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita tidak siap untuk menerimanya. Kenyataan itu sederhana, namun terasa sangat berat ketika benar-benar kamu hadapi. Tidak semua hal dalam hidup bisa kamu ubah. Kamu bisa berusaha, kamu bisa berharap, kamu bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi tetap saja, ada bagian dari hidup yang berjalan di luar kendalimu. Dan justru disitulah luka paling dalam muncul. Bukan semata karena hidup itu keras, tapi karena kamu terus menolak apa yang sudah terjadi. Kamu mungkin pernah duduk diam, menatap kosong tanpa benar-benar tahu apa yang sedang kamu rasakan. Hanya ada satu hal yang jelas, kamu lelah. Lelah berpura-pura kuat, lelah tersenyum ketika hati sedang tidak baik-baik saja. Lelah menahan semuanya sendirian tanpa benar-benar punya tempat untuk bercerita. Kamu terus berjalan, seolah semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam, kamu sedang berperang dengan pikiranmu sendiri. Kamu mengulang kejadian yang sama, lagi dan lagi di dalam kepala, mencari jawaban yang mungkin tidak akan pernah kamu temukan. Kenapa harus aku? Kenapa hidupku seperti ini? Pertanyaan itu terus muncul, dan semakin kamu memikirkannya, semakin berat rasanya hidup ini. Bukan karena hidupmu paling sulit, tapi karena kamu terus melawan sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi. Kamu berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Kamu berharap ada satu momen di mana semuanya berubah, dan semua rasa sakit ini tiba-tiba hilang begitu saja. Tapi jauh di dalam hatimu, kamu mulai sadar bahwa tidak semua hal akan berubah, dan kesadaran itu adalah bagian yang paling menyakitkan, karena itu berarti kamu harus menghadapi sesuatu yang selama ini kamu hindari. Menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai keinginanmu. Menerima bahwa tidak semua yang kamu jaga akan tetap tinggal. Menerima bahwa tidak semua usaha berakhir seperti yang kamu harapkan. Dan jujur saja, itu tidak mudah. Bahkan bagi banyak orang, menerima terasa jauh lebih sulit daripada terus menahan luka. Karena menerima berarti kamu berhenti berharap pada sesuatu yang sudah tidak ada. Berhenti memaksakan sesuatu yang sudah tidak bisa dipertahankan. Menerima berarti kamu berkata pada dirimu sendiri, ini memang terjadi. Ini bagian dari hidupku. Tidak ada lagi penolakan. Tidak ada lagi pelarian. Hanya ada kenyataan yang harus kamu hadapi apa adanya. Dan di titik itu, kamu mungkin merasa kosong. Seolah hidup tiba-tiba kehilangan arah. Tapi justru disitulah awal dari sesuatu yang baru. Karena selama kamu masih menolak kenyataan, kamu tidak pernah benar-benar hidup di dalamnya. Kamu hanya terjebak di masa lalu, atau terseret oleh ketakutan akan masa depan, sementara hidup yang sebenarnya selalu terjadi di saat ini. Dan tanpa kamu sadari, waktu terus berjalan, sementara kamu masih berdiri di tempat yang sama, menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah datang. Kenyataannya pahit, tapi jujur, mau tidak mau, kamu harus belajar menerima nasibmu. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu menyerah, tapi karena hanya dengan menerima, kamu bisa mulai melangkah lagi. Setelah kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal bisa kamu ubah, akan muncul satu perasaan yang jauh lebih dalam. Perasaan yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu mulai mempertanyakan hidupmu sendiri. Bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi tentang semua keputusan yang pernah kamu ambil. Kamu bertanya dalam hati, apakah aku salah jalan? Apakah semua ini akibat pilihanku sendiri? Dan semakin kamu memikirkannya, semakin kamu tenggelam dalam penyesalan. Kamu mulai mengingat kembali hal-hal kecil, percakapan yang seharusnya berbeda, keputusan yang mungkin seharusnya tidak kamu ambil. Kamu membayangkan versi hidup yang lain, versi di mana semuanya berjalan lebih baik, versi di mana kamu tidak harus merasakan semua ini. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai hidup di dalam seandainya. Seandainya aku tidak melakukan itu, seandainya aku memilih jalan yang lain, seandainya aku lebih sabar waktu itu. Kata seandainya terasa menenangkan di awal, seolah memberi harapan bahwa semuanya bisa diperbaiki. Tapi kenyataannya tidak. Semakin kamu hidup di dalam seandainya, semakin kamu menjauh dari kenyataan, dan kenyataan itu tetap sama, tidak berubah, tidak peduli seberapa keras kamu menolaknya. Inilah yang sering tidak disadari banyak orang, bahwa penderitaan terbesar bukan datang dari kejadian itu sendiri, tapi dari pikiran yang terus menolak kenyataan tersebut. Kamu tidak hanya merasakan sakit sekali, kamu merasakannya berulang kali.
Setiap kali kamu mengingatnya, setiap kali kamu berharap itu tidak pernah terjadi, kamu seperti membuka luka yang sama, lagi dan lagi, tanpa pernah benar-benar membiarkannya sembuh. Padahal, ada satu hal yang harus kamu pahami. Masa lalu sudah selesai. Apapun yang terjadi, seberapa besar pun penyesalanmu, tidak ada satu hal pun yang bisa mengubahnya sekarang. Kamu bisa memikirkannya sepanjang hari. Kamu bisa menyesal setiap malam, tapi hasilnya tetap sama, tidak berubah. Dan di titik ini, kamu punya dua pilihan. Terus melawan sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, atau mulai belajar menerima. Mungkin selama ini kamu merasa kuat, karena kamu mampu menahan semuanya sendiri. Kamu tidak mengeluh, kamu tetap berjalan, kamu tetap terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Tapi di dalam, kamu tahu, kamu lelah. Lelah membawa beban yang sama setiap hari. Lelah berpura-pura bahwa semuanya tidak apa-apa. Dan yang paling melelahkan, kamu terus berusaha memperbaiki sesuatu yang sebenarnya sudah selesai. Menerima bukan berarti kamu melupakan, bukan berarti kamu menghapus semua rasa sakit itu. Menerima berarti kamu berhenti menyiksa dirimu sendiri. Kamu berhenti menuntut masa lalu untuk berubah. Kamu berhenti memaksa kenyataan menjadi sesuatu yang kamu inginkan. Kamu mulai berkata pada dirimu sendiri, "Ini memang bukan yang aku harapkan, tapi yang ini adalah kenyataan yang harus aku hadapi." Dan dari situ, perlahan, kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kebahagiaan yang besar, bukan juga rasa lega yang instan, tapi ruang kecil di dalam dirimu untuk akhirnya bernapas, karena selama ini kamu terlalu sibuk melawan, sampai lupa bagaimana rasanya menerima. Dan mungkin disitulah langkah pertama menuju ketenangan dimulai. Menerima seringkali disalahartikan sebagai menyerah, seolah-olah ketika kamu berhenti melawan, itu berarti kamu kalah. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Menerima bukan tentang menyerah pada hidup. Menerima adalah tentang berhenti berperang dengan kenyataan. Karena selama ini, tanpa kamu sadari, kamu tidak benar-benar melawan keadaan. Kamu melawan apa yang sudah terjadi. Dan itu adalah pertarungan yang tidak mungkin kamu menangkan. Kamu bisa terus mencoba, kamu bisa terus menyangkal, kamu bisa terus berharap semuanya berbeda. Tapi pada akhirnya, kenyataan tetap tidak berubah. Dan semakin lama kamu bertahan dalam penolakan itu, semakin kamu menguras dirimu sendiri, energi habis, pikiran lelah, hati terasa berat tanpa alasan yang jelas. Bukan karena hidupmu terlalu berat, tapi karena kamu terus membawa sesuatu yang seharusnya sudah kamu lepaskan. Ada banyak hal dalam hidup yang memang tidak pernah kita pilih. Kita tidak memilih di mana kita lahir. Kita tidak memilih siapa yang akan datang dan pergi. Kita tidak memilih kejadian-kejadian yang menyakitkan itu, tapi kita selalu punya pilihan. Bagaimana kita merespon semuanya, dan disitulah letak kekuatan yang sebenarnya, bukan pada kemampuan untuk mengubah dunia, tapi pada kemampuan untuk menerima kenyataan tanpa hancur karenanya. Menerima bukan berarti kamu menyukai apa yang terjadi, bukan berarti kamu setuju dengan semua yang sudah kamu alami. Menerima berarti kamu berhenti berkata, "Ini tidak seharusnya terjadi," dan mulai berkata, "Ini memang terjadi." Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya besar, karena saat kamu berhenti menolak, kamu berhenti menambah luka baru di atas luka lama. Selama ini, mungkin kamu berpikir bahwa kamu sedang berusaha sembuh, padahal tanpa sadar, kamu terus membuka luka yang sama. Setiap kali kamu mengingat, setiap kali kamu menyesal, setiap kali kamu berharap semuanya berbeda, kamu seperti kembali ke titik awal, lagi, dan itu melelahkan, sangat melelahkan. Menerima adalah momen ketika kamu akhirnya berhenti. Bukan berhenti hidup, tapi berhenti menyiksa diri sendiri. Kamu memberi dirimu izin untuk tidak selalu kuat, untuk tidak selalu benar, untuk tidak selalu memiliki jawaban. Dan anehnya, disitulah kamu mulai merasa sedikit lebih ringan, bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu tidak lagi melawannya. Kamu mulai melihat hidup dengan lebih jernih, tanpa emosi yang berlebihan, tanpa pikiran yang terus berputar tanpa arah. Kamu mulai sadar bahwa selama ini kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, menuntut dirimu untuk memperbaiki segalanya, mengontrol semuanya, mengerti semua hal yang sebenarnya tidak bisa dimengerti. Padahal, kamu hanya manusia, dan manusia tidak selalu punya kendali atas hidupnya.
Ada hal-hal yang memang harus terjadi, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu, dan satu-satunya cara untuk melewati itu, bukan dengan melawan, tapi dengan menerima, pelan-pelan, tanpa paksaan. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan datang dari hidup yang sempurna, tapi dari hati yang tidak lagi berperang dengan kenyataan. Banyak orang terlihat kuat di luar. Mereka tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap menjalani hari seperti tidak ada yang salah. Tapi tidak semua kekuatan itu nyata. Sebagian dari itu hanyalah kebiasaan menahan emosi, menahan rasa kecewa, menahan luka yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Dan mungkin kamu juga seperti itu. Kamu sudah terlalu terbiasa mengatakan tidak apa-apa. Padahal sebenarnya kamu tahu, ada banyak hal yang belum selesai di dalam dirimu. Kamu memilih diam, bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kamu tidak tahu harus mulai dari mana. Atau mungkin, kamu merasa tidak ada yang benar-benar mengerti. Jadi kamu simpan semuanya sendiri. Hari demi hari, beban itu tidak pernah benar-benar hilang. Ya hanya tertumpuk, sedikit demi sedikit, tanpa kamu sadari, sampai akhirnya, kamu merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Kamu bangun pagi dengan perasaan berat, menjalani hari tanpa semangat, dan malam datang tanpa benar-benar memberi istirahat. Kamu tetap berjalan, tapi rasanya kosong, seperti ada bagian dari dirimu yang hilang. Tapi kamu tidak tahu apa itu. Inilah yang sering terjadi ketika seseorang terlalu lama menahan. Bukan masalahnya yang menghancurkan, tapi cara dia menyimpannya. Karena apapun yang kamu tahan terlalu lama, kan berubah menjadi beban. Dan beban itu, cepat atau lambat, akan mencari jalan keluar. Bisa dalam bentuk emosi yang meledak, bisa dalam bentuk kelelahan mental, atau bahkan kehilangan arah dalam hidup. Dan di titik itu, kamu mulai bertanya, kenapa aku seperti ini? Kenapa aku mudah lelah? Padahal jawabannya sederhana. Karena kamu tidak pernah benar-benar memberi dirimu ruang untuk menerima. Kamu hanya bertahan, bukan menyelesaikan. Kamu hanya menutup luka, bukan menyembuhkannya. Dan luka yang ditutup rapat, tidak pernah benar-benar hilang. Biasanya menunggu waktu untuk kembali terasa. Menerima nasib bukan hanya tentang menerima kejadian besar dalam hidup, tapi juga tentang jujur pada dirimu sendiri. Bahwa kamu lelah, bahwa kamu terluka, bahwa kamu tidak selalu sekuat yang kamu tunjukkan, dan itu tidak apa-apa, karena kekuatan yang sebenarnya bukan tentang seberapa lama kamu bisa menahan, tapi tentang seberapa berani kamu mengakui apa yang kamu rasakan saat kamu berhenti menipu dirimu sendiri. Saat kamu berhenti berkata, aku baik-baik saja, padahal tidak. Disitulah proses menerima benar-benar dimulai. Perlahan, tanpa tekanan, kamu mulai membuka apa yang selama ini kamu tutup, bukan untuk menyakiti diri sendiri, tapi untuk akhirnya melepaskan, karena kamu tidak bisa terus membawa semuanya sendirian, dan kamu juga tidak harus melakukannya. Hidup memang tidak selalu memberi pilihan yang mudah, tapi kamu selalu punya pilihan untuk berhenti menahan dan mulai menerima. Dan mungkin itulah langkah paling berani yang bisa kamu ambil hari ini. Pada satu titik dalam hidup, kamu akan menyadari sesuatu yang tidak pernah benar-benar diajarkan sejak awal, bahwa hidup tidak selalu adil. Bukan kadang-kadang, tapi seringkali kamu bisa melakukan hal yang benar. Kamu bisa berusaha sebaik mungkin. Kamu bisa menjaga semuanya dengan sepenuh hati. Dan tetap saja, hasilnya tidak sesuai harapan. Ada orang yang berusaha sedikit, tapi mendapatkan banyak. Ada orang yang berjuang keras, tapi tetap kehilangan. Dan ketika kamu melihat itu, ada rasa tidak terima yang muncul di dalam dirimu. Kamu mulai bertanya, kenapa hidup seperti ini? Kenapa aku yang harus mengalami ini? Pertanyaan itu wajar, sangat manusiawi. Karena sejak kecil, kita terbiasa percaya bahwa dunia ini adil, bahwa kebaikan pasti dibalas kebaikan, bahwa usaha pasti berbanding lurus dengan hasil. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Dan semakin cepat kamu menyadari hal ini, semakin cepat kamu bisa berhenti berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk membenci hidup atau menjadi dingin tanpa perasaan. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat hidup apa adanya, tanpa ilusi, tanpa harapan yang berlebihan. Bukan berarti kamu berhenti berharap,
Tapi kamu berhenti bergantung pada harapan itu. Karena selama kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada hasil, kamu akan selalu berada dalam ketidakpastian. Hari ini kamu bahagia, besok kamu bisa hancur. Semua tergantung pada sesuatu yang tidak kamu kendalikan. Dan itu berbahaya, karena hidupmu jadi mudah goyah. Tapi ketika kamu mulai menerima bahwa hidup memang tidak selalu adil, sesuatu berubah di dalam dirimu. Kamu tidak lagi kaget ketika hal buruk terjadi. Kamu tidak lagi merasa dunia sedang melawanmu. Kamu mulai melihat semuanya sebagai bagian dari kehidupan, bukan hukuman, bukan ketidakberuntungan, tapi realita. Dan dari situ, kamu mulai membangun kekuatan yang berbeda, bukan kekuatan untuk mengubah dunia, tapi kekuatan untuk tetap berdiri di dalamnya, tanpa harus hancur setiap kali keadaan tidak sesuai keinginanmu. Kamu mulai fokus pada hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan. Caramu berpikir, caramu merespons, caramu melangkah ke depan, hal-hal kecil. Tapi justru itu yang menentukan hidupmu. Karena pada akhirnya, kamu tidak bisa memilih apa yang terjadi. Tapi kamu selalu bisa memilih siapa dirimu ketika itu terjadi. Dan pilihan itu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa diambil darimu. Maka daripada terus menuntut hidup untuk adil, lebih baik kamu belajar menjadi kuat, bukan kuat karena dunia mendukungmu, tapi kuat karena kamu tidak lagi bergantung padanya. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu tidak lagi takut pada kenyataan, karena kamu sudah siap untuk menerimanya. Ketika kamu mulai menerima bahwa hidup tidak selalu adil, akan muncul pemahaman baru yang perlahan mengubah cara pandangmu, bahwa apa yang kamu sebut sebagai nasib, selama ini mungkin kamu anggap sebagai sesuatu yang menahanmu, sesuatu yang membatasi langkahmu, sesuatu yang membuat hidupmu terasa lebih berat dibanding orang lain. Kamu melihat nasib sebagai beban, sebagai alasan kenapa hidupmu tidak berjalan seperti yang kamu inginkan, dan tanpa sadar, kamu mulai menyalahkannya. Kamu berkata dalam hati, andai aku lahir di keadaan yang berbeda, andai hidupku tidak seperti ini. Seolah-olah, jika nasibmu berubah, maka semuanya akan lebih mudah. Tapi perlahan, kamu akan mulai melihat sesuatu yang berbeda. Nasib bukanlah penjara. Nasib adalah titik awal. Ia bukan sesuatu yang mengunci hidupmu, tapi sesuatu yang menjadi tempat kamu memulai. Setiap orang punya titik awal yang berbeda. Ada yang mulai dari atas, ada yang mulai dari bawah, ada yang hidup dengan banyak kemudahan, ada yang harus berjuang sejak awal. Dan itu memang tidak bisa kamu pilih. Tapi yang sering kita lupa, titik awal tidak menentukan akhir. Ia hanya menentukan dari mana kamu mulai, bukan kemana kamu akan sampai. Masalahnya, banyak orang berhenti di titik awal itu. Mereka terlalu fokus pada apa yang tidak mereka miliki, sampai lupa melihat apa yang sebenarnya masih bisa mereka lakukan. Mereka menjadikan nasib sebagai alasan untuk tidak bergerak, sebagai pembenaran untuk menyerah. Padahal, nasib tidak pernah meminta itu. Nasib hanya memberi kondisi, bukan keputusan. Keputusan tetap ada di tanganmu. Kamu bisa memilih untuk diam, atau memilih untuk melangkah. Kamu bisa memilih untuk terus mengeluh, atau mulai beradaptasi. Karena pada akhirnya, yang menentukan hidupmu bukan apa yang kamu dapatkan di awal, tapi apa yang kamu lakukan setelahnya. Banyak orang yang memulai dari bawah, tapi berhasil membangun hidup yang kuat. Dan banyak juga yang memulai dengan mudah, tapi kehilangan arah di tengah jalan. Semua kembali pada satu hal, bagaimana kamu merespons nasibmu. Apakah kamu melihatnya sebagai beban, atau sebagai tantangan? Apakah kamu menjadikannya alasan untuk berhenti, atau alasan untuk berkembang? Ketika kamu mulai menerima nasib sebagai bagian dari hidup, bukan sebagai musuh, sesuatu berubah di dalam dirimu. Kamu berhenti bertanya, kenapa aku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan dari sini? Pertanyaan itu sederhana, tapi mengubah segalanya. Karena fokusmu tidak lagi pada hal yang tidak bisa diubah, tapi pada hal yang masih bisa kamu kendalikan. Dan disitulah kekuatanmu mulai terbentuk, bukan dari keadaan yang sempurna, tapi dari keberanian untuk tetap berjalan. Meskipun kamu tahu, kamu tidak memulai dari tempat yang mudah. Dan mungkin, disitulah makna sebenarnya dari menerima nasib. Bukan pasrah tanpa arah, tapi memahami titik awalmu, lalu tetap melangkah dengan sadar. Pelan, tapi pasti, seiring waktu,
Saat kamu mulai benar-benar menerima apa yang tidak bisa kamu ubah, kamu akan melihat perbedaan yang sangat jelas antara orang yang terus melawan kenyataan dan orang yang sudah belajar menerimanya. Perbedaannya tidak selalu terlihat dari luar, karena keduanya bisa saja terlihat sama-sama menjalani hidup. Tapi di dalam, mereka sangat berbeda. Orang yang masih melawan selalu membawa beban yang tidak terlihat. Pikirannya penuh, hatinya berat, dan hidupnya terasa seperti perjuangan tanpa akhir. Mereka mudah marah, mudah kecewa, dan sering merasa dunia tidak pernah berpihak pada mereka. Bukan karena hidup mereka lebih buruk, tapi karena mereka terus menolak kenyataan yang ada. Sementara itu, orang yang sudah mulai menerima terlihat lebih tenang, bukan karena hidup mereka lebih mudah, tapi karena mereka tidak lagi menghabiskan energi untuk melawan hal-hal yang tidak bisa diubah. Mereka tahu bahwa tidak semua hal harus dipaksakan, tidak semua hal harus dimengerti, dan tidak semua hal harus berakhir sesuai harapan. Mereka berhenti menyalahkan masa lalu, berhenti menyesali hal yang sudah selesai, bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tahu penyesalan yang berlebihan tidak akan mengubah apapun. Mereka memilih untuk fokus pada hari ini. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Apa yang masih bisa diperbaiki? Apa yang masih bisa dijaga? Hal-hal sederhana, tapi justru itu yang membuat hidup terasa lebih ringan. Orang yang sudah menerima tidak berarti mereka tidak pernah merasa sedih. Mereka tetap merasakan kecewa, tetap merasakan kehilangan, tapi mereka tidak tinggal di sana terlalu lama. Mereka merasakan, lalu melepaskan, bukan menahan, bukan mengubur. Mereka memberi ruang untuk emosi, tapi tidak membiarkan emosi itu mengendalikan hidup mereka. Dan disitulah letak perbedaan yang paling penting. Orang yang belum menerima dikendalikan oleh apa yang terjadi pada mereka, sementara orang yang sudah menerima mulai mengambil kendali atas bagaimana mereka merespons. Hidup mereka tidak sempurna, masalah tetap ada, tekanan tetap datang, tapi cara mereka melihat semuanya berbeda. Mereka tidak lagi melihat hidup sebagai musuh, tapi sebagai sesuatu yang harus dijalani dengan tenang, dengan sadar, tanpa harus terus berperang di dalam diri sendiri. Dan mungkin itulah bentuk kekuatan yang sebenarnya. Bukan tentang seberapa keras kamu melawan, tapi tentang seberapa dalam kamu bisa menerima. Karena semakin kamu menerima, semakin sedikit hal yang bisa mengguncangmu, bukan karena hidup berubah, tapi karena kamu yang berubah. Dan dari situlah ketenangan mulai tumbuh. Perlahan, tapi pasti, saat kamu mulai benar-benar menerima apa yang terjadi dalam hidupmu, perubahan itu tidak selalu terasa besar di awal. Tidak ada momen dramatis, tidak ada perasaan tiba-tiba bahagia. Justru yang kamu rasakan adalah sesuatu yang sederhana, sedikit lebih tenang, sedikit lebih ringan, dan mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu bisa bernapas tanpa merasa sesak di dalam. Inilah yang sering tidak disadari, bahwa ketenangan bukan datang dari hidup yang sempurna, tapi dari pikiran yang tidak lagi dipenuhi penolakan. Selama ini, banyak dari kita berpikir bahwa kita akan tenang ketika semua masalah selesai. Ketika keadaan membaik, ketika orang-orang berubah, ketika hidup akhirnya sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kenyataannya, momen itu jarang datang. Selalu ada masalah baru. Selalu ada hal yang tidak sesuai harapan. Dan jika kamu terus menunggu semuanya sempurna, kamu akan terus menunda ketenangan itu sendiri. Padahal, ketenangan tidak menunggu keadaan. Ketenangan datang dari cara kamu melihat keadaan. Ketika kamu menerima, kamu tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Kamu tidak mudah tersulut emosi, tidak mudah kecewa, tidak mudah merasa hancur hanya karena satu kejadian. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sudah memahami bahwa tidak semua hal layak mengganggu ketenanganmu. Kamu mulai memilah mana yang benar-benar penting dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Hal-hal yang dulu membuatmu overthinking, perlahan mulai kehilangan pengaruhnya. Bukan karena semuanya hilang, tapi karena kamu tidak lagi memberi mereka ruang sebesar dulu. Kamu mulai hidup lebih sederhana, bukan dalam arti hidupmu menjadi kecil, tapi dalam arti pikiranmu tidak lagi dipenuhi hal-hal yang tidak perlu. Kamu fokus pada apa yang ada di depanmu. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini? Apa yang bisa kamu syukuri sekarang?
Hal-hal kecil yang dulu sering kamu abaikan, sekarang justru terasa lebih berarti. Dan dari situ, kamu mulai membangun sesuatu yang jarang dimiliki banyak orang. Keseimbangan, bukan keseimbangan hidup yang sempurna, tapi keseimbangan dalam dirimu sendiri, antara menerima dan bertindak, antara merasakan dan melepaskan. Kamu tidak lagi menekan emosi, tapi juga tidak membiarkannya menguasai dirimu. Kamu merasakan sedih, tapi tidak tenggelam di dalamnya. Kamu merasakan kecewa, tapi tidak kehilangan arah karenanya. Dan di titik ini, kamu mulai memahami satu hal penting, bahwa menerima bukan akhir dari perjalanan. Menerima adalah awal dari cara hidup yang baru, cara hidup yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih jujur pada diri sendiri. Karena ketika kamu sudah tidak lagi melawan kenyataan, kamu akhirnya punya ruang untuk benar-benar hidup, bukan sekadar bertahan, tapi hidup dengan penuh kesadaran. Dan mungkin itulah yang selama ini kamu cari. Namun di tengah proses itu, akan ada momen di mana kamu kembali merasa ragu. Momen di mana kamu melihat hidup orang lain. Dan tanpa sadar, kamu mulai membandingkan. Kamu melihat mereka yang tampak lebih bahagia, lebih berhasil, lebih mudah menjalani hidup. Dan di saat itu, pikiran lama mulai muncul kembali. Kenapa hidupku tidak seperti mereka? Kenapa aku harus melewati semua ini? Perbandingan itu terasa kecil di awal, tapi dampaknya besar, karena perlahan ia mengikis apa yang sudah kamu bangun. Ketenangan yang mulai tumbuh, mulai goyah, rasa cukup yang mulai kamu rasakan, mulai hilang, dan kamu kembali merasa kurang. Inilah jebakan yang sering tidak disadari, bahwa menerima nasib bukan hanya tentang berdamai dengan masa lalu, tapi juga tentang berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena selama kamu masih melihat keluar, kamu akan selalu merasa tertinggal. Akan selalu ada orang yang lebih cepat, lebih sukses, lebih beruntung. Dan jika itu yang kamu jadikan ukuran, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Padahal, setiap orang berjalan di jalur yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, dengan beban yang berbeda. Apa yang kamu lihat dari luar tidak pernah benar-benar mencerminkan apa yang mereka rasakan di dalam. Orang yang terlihat kuat belum tentu tidak pernah hancur. Orang yang terlihat bahagia belum tentu tidak pernah menangis diam-diam. Kamu hanya melihat sebagian kecil dari hidup mereka, tapi kamu membandingkannya dengan seluruh hidupmu. Dan itu tidak adil untuk dirimu sendiri. Menerima nasib juga berarti menerima perjalananmu sendiri, dengan segala kelebihan dan segala kekurangannya, dengan segala keterlambatan dan segala proses yang harus kamu lalui, karena hidup bukan perlombaan. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Tidak ada waktu yang benar untuk mencapai sesuatu. Yang ada hanya perjalanan, dan bagaimana kamu menjalaninya. Ketika kamu berhenti membandingkan, sesuatu berubah di dalam dirimu. Kamu tidak lagi terburu-buru, tidak lagi merasa tertinggal. Kamu mulai berjalan dengan ritmemu sendiri, lebih tenang, lebih sadar. Kamu mulai menghargai setiap langkah kecil. Hal-hal yang dulu terasa biasa, sekarang terasa berarti karena kamu tahu semua itu bagian dari prosesmu. Dan tidak ada proses yang sia-sia selama kamu terus berjalan. Mungkin pelan, mungkin tidak sempurna, tapi tetap maju. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang menjadi seperti orang lain, tapi tentang menjadi dirimu sendiri dengan versi terbaik yang bisa kamu bangun dari apapun yang kamu miliki sekarang. Dan ketika kamu benar-benar memahami itu, kamu tidak lagi merasa kalah karena kamu tidak lagi sedang bersaing. Kamu hanya sedang menjalani hidupmu dengan cara yang paling jujur, dan itu sudah lebih dari cukup. Di titik ini, kamu mungkin mulai menyadari sesuatu yang dulu tidak pernah kamu pikirkan, bahwa selama ini, kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu menuntut dirimu untuk selalu kuat, selalu benar, selalu tahu apa yang harus dilakukan. Padahal, kenyataannya tidak seperti itu. Tidak ada manusia yang selalu siap, tidak ada manusia yang selalu tahu arah hidupnya, dan tidak ada manusia yang tidak pernah merasa ragu. Tapi entah kenapa, kamu terus menuntut dirimu untuk menjadi seperti itu. Kamu merasa bersalah ketika gagal, merasa lemah ketika lelah, merasa tidak cukup ketika melihat orang lain lebih maju, dan tanpa sadar, kamu menjadikan dirimu sendiri sebagai tekanan terbesar dalam hidupmu. Padahal, hidup sudah cukup berat,
tanpa harus kamu tambahkan beban dari pikiranmu sendiri. Menerima nasib bukan hanya tentang menerima keadaan, tapi juga tentang menerima dirimu sendiri. Dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, dengan semua kesalahan yang pernah kamu lakukan. Karena kamu tidak bisa benar-benar tenang. Selama kamu masih terus menolak dirimu sendiri, kamu mungkin bisa menerima keadaan di luar. Tapi jika di dalam kamu masih terus menghakimi dirimu, kamu tetap akan merasa tidak damai. Maka di titik ini, kamu perlu berhenti sejenak dan melihat dirimu dengan lebih jujur. Bukan dengan kritik, bukan dengan kemarahan, tapi dengan pemahaman bahwa kamu sudah berusaha dengan cara yang kamu tahu saat itu, bahwa kamu membuat keputusan berdasarkan apa yang kamu pahami waktu itu. Dan mungkin sekarang kamu melihatnya sebagai kesalahan, tapi saat itu adalah pilihan terbaik yang kamu punya. Kamu tidak bisa menghakimi versi dirimu di masa lalu. Dengan pengetahuan yang kamu miliki sekarang, itu tidak adil untuk dirimu sendiri. Belajar menerima diri sendiri adalah bagian penting dari menerima nasib. Karena pada akhirnya, kamu tidak hanya hidup dengan keadaanmu, kamu hidup dengan dirimu sendiri. Jika kamu terus memusuhi dirimu, hidup akan terasa seperti beban yang tidak ada jedanya. Tapi jika kamu mulai berdamai dengan dirimu, sesuatu berubah. Kamu tidak lagi merasa harus sempurna, tidak lagi merasa harus selalu benar. Kamu memberi dirimu ruang untuk belajar, untuk salah, untuk tumbuh. Dan dari situ, kamu mulai merasakan ketenangan yang berbeda. Bukan ketenangan karena hidupmu tanpa masalah, tapi ketenangan karena kamu tidak lagi melawan dirimu sendiri. Kamu menerima bahwa kamu manusia yang bisa jatuh, bisa lelah, bisa salah, dan itu tidak membuatmu gagal. Itu membuatmu nyata. Dan mungkin itulah langkah yang paling penting. Karena sebelum kamu bisa benar-benar menerima hidupmu, kamu harus belajar menerima dirimu sendiri. Pada akhirnya, semua yang kamu alami, semua yang kamu lewati, akan membawamu pada satu pemahaman yang lebih dalam. Bahwa hidup bukan tentang mendapatkan semua yang kamu inginkan. Sejak awal, kita terbiasa mengejar banyak hal. Kita ingin hidup yang lebih mudah. Kita ingin hasil yang sesuai harapan. Kita ingin orang-orang tetap tinggal, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi semakin kamu menjalani hidup, semakin kamu sadar, tidak semua keinginan itu akan terwujud. Bukan karena kamu kurang berusaha, bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena memang tidak semuanya ditakdirkan untuk menjadi milikmu. Dan di titik itu, banyak orang merasa kecewa, merasa hidup tidak adil, merasa semua usaha mereka sia-sia. Padahal, mungkin selama ini mereka melihat hidup dari sudut yang salah. Mereka mengukur hidup dari apa yang mereka dapatkan. Padahal hidup bukan hanya tentang hasil. Hidup adalah tentang bagaimana kamu tetap utuh. Meskipun tidak mendapatkan semuanya, ini bukan hal yang mudah. Karena secara alami, kita ingin memiliki, kita ingin mempertahankan. Tapi hidup seringkali mengajarkan sebaliknya. Bahwa tidak semua yang datang akan tinggal. Bahwa tidak semua yang kamu jaga akan bertahan. Dan semakin kamu mencoba menggenggam semuanya, semakin kamu merasa kehilangan. Disinilah kamu mulai belajar arti melepaskan. Bukan melepaskan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu memahami batas. Bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kamu miliki selamanya. Dan itu tidak membuat hidupmu kurang. Itu hanya membuat hidupmu nyata. Kamu mulai memahami bahwa nilai hidupmu tidak ditentukan oleh apa yang kamu miliki. Bukan oleh pencapaian, bukan oleh pengakuan orang lain, tapi oleh bagaimana kamu menjalani semuanya. Dengan sikap, dengan ketenangan, dengan kesadaran. Kamu mungkin tidak mendapatkan semua yang kamu inginkan, tapi kamu bisa tetap menjadi seseorang yang utuh. Seseorang yang tidak mudah hancur hanya karena kehilangan. Seseorang yang tidak kehilangan arah hanya karena harapan tidak tercapai. Dan itu adalah kekuatan yang sangat jarang dimiliki. Karena kebanyakan orang masih menggantungkan hidup mereka pada hasil. Jika berhasil, mereka bahagia. Jika gagal, mereka hancur. Hidup mereka naik turun. Tergantung pada sesuatu yang tidak selalu bisa mereka kendalikan. Tapi kamu mulai berbeda. Kamu mulai menemukan kestabilan dari dalam, bukan dari luar. Kamu tidak lagi terlalu tinggi saat bahagia, dan tidak terlalu jatuh saat kecewa. Kamu tetap berjalan dengan langkah yang lebih tenang. Karena kamu tahu
Apapun yang terjadi, kamu tetap punya kendali atas dirimu sendiri. Dan mungkin itulah bentuk kebebasan yang sebenarnya. Bukan bebas dari masalah, bukan bebas dari rasa sakit, tapi bebas dari keharusan untuk selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan di titik itu, kamu akhirnya benar-benar memahami apa arti menerima nasib. Di titik ini, mungkin kamu mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Bukan karena semua masalahmu sudah selesai, bukan karena hidupmu tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena cara pandangmu yang berubah. Kamu tidak lagi memaksakan hidup berjalan sesuai keinginanmu. Kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk menolak kenyataan. Dan perlahan, kamu mulai merasakan sesuatu yang selama ini kamu cari. Ketenangan. Bukan ketenangan yang datang dari dunia luar, tapi ketenangan yang tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Kamu mulai menerima bahwa hidup memang tidak sempurna, bahwa akan selalu ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Dan itu tidak masalah, karena sekarang kamu tahu, kamu tidak harus mengendalikan semuanya. Kamu hanya perlu mengendalikan dirimu sendiri, caramu berpikir, caramu merespons, caramu menjalani setiap hari. Hal-hal sederhana, tapi justru itu yang menentukan kualitas hidupmu. Mungkin hidupmu tidak seperti yang kamu bayangkan dulu. Mungkin ada banyak hal yang tidak berjalan sesuai harapan, tapi kamu masih di sini, masih bertahan, masih melangkah. Dan itu bukan hal kecil. Itu bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Bukan kuat karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu tetap bangkit. Bahkan ketika kamu tidak yakin bisa. Sekarang, yang kamu butuhkan bukan lagi jawaban atas semua hal. Bukan lagi kepastian tentang masa depan, tapi keberanian untuk melanjutkan hidup. Dengan apapun yang kamu miliki saat ini, terima apa yang tidak bisa kamu ubah. Perbaiki apa yang masih bisa kamu kendalikan. Dan lepaskan apa yang memang harus kamu lepaskan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu sempurna. Cukup jalani, pelan-pelan, dengan sadar. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, bukan tentang siapa yang paling berhasil, tapi tentang siapa yang tetap berjalan. Meskipun jalannya tidak mudah, jika kamu sudah sampai di titik ini, jika kamu mendengarkan sampai akhir, mungkin ada bagian dari dirimu yang merasa relate. Dan jika itu benar, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini ke seseorang yang mungkin juga sedang berjuang diam-diam. Seseorang yang terlihat kuat, tapi sebenarnya sedang lelah. Dan jika kamu ingin terus belajar melihat hidup dengan lebih tenang, jangan lupa untuk subscribe. Karena di sini, kita tidak mencari hidup yang sempurna. Kita belajar menerima dan tetap berjalan, apapun yang terjadi. Ada satu peran dalam hidup yang jarang dipilih, tapi entah kenapa sering harus dijalani oleh seseorang tanpa persiapan yang cukup. Peran itu adalah menjadi tulang punggung keluarga. Sebuah posisi yang tidak selalu terlihat hebat dari luar, tapi terasa sangat berat saat dijalani. Bukan tentang siapa yang paling kuat atau paling siap, tapi tentang siapa yang tetap berdiri ketika semua orang bergantung padanya. Mungkin kamu tidak pernah benar-benar bermimpi berada di posisi ini, tapi hidup seperti mendorongmu ke sana tanpa memberi waktu untuk berpikir panjang. Tiba-tiba kamu harus memikirkan banyak hal sekaligus, dari kebutuhan sehari-hari, masa depan, hingga hal-hal kecil yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Dan anehnya, semua itu datang di saat kamu sendiri masih berusaha memahami hidupmu sendiri. Ada tekanan yang tidak selalu diucapkan, tapi terasa jelas di setiap keputusan yang kamu ambil. Ada harapan yang tidak selalu diminta, tapi tetap harus kamu penuhi karena kamu tahu orang lain menggantungkan hidupnya padamu. Yang lebih sulit lagi, kamu tidak selalu punya tempat untuk mengeluh dengan jujur. Kamu harus terlihat kuat. Bahkan saat kamu sedang rapuh, kamu harus tetap berjalan. Bahkan saat kamu ingin berhenti sejenak, dan kamu harus tetap tersenyum. Meskipun di dalam hatimu ada banyak hal yang belum selesai. Menjadi tulang punggung keluarga bukan hanya tentang bekerja keras atau menghasilkan uang. Ini tentang menahan lelah yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini tentang menyimpan kekhawatiran sendirian agar orang lain tidak ikut terbebani. Kadang kamu ingin berkata bahwa kamu juga capek, tapi kamu menahannya karena takut membuat orang lain merasa tidak aman.
Dan dari situlah beban itu semakin menumpuk, pelan-pelan tapi pasti. Hari demi hari, kamu belajar untuk terbiasa dengan tekanan yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ringan. Kamu mulai mengerti bahwa hidup tidak selalu memberi pilihan yang mudah. Ada jalan yang harus kamu jalani, bukan karena kamu mau, tapi karena tidak ada orang lain yang bisa menggantikan posisimu. Dan di titik itu kamu mulai berubah. Kamu menjadi lebih kuat tapi juga lebih diam. Kamu menjadi lebih tangguh, tapi juga lebih sering menyimpan semuanya sendiri. Tidak semua orang akan melihat perjuanganmu. Tidak semua orang akan memahami seberapa berat langkah yang kamu ambil setiap hari. Tapi kamu tetap berjalan karena kamu tahu berhenti bukanlah pilihan yang bisa kamu ambil begitu saja. Dan mungkin inilah kenyataan yang paling jujur dari menjadi tulang punggung keluarga. Sebuah peran yang membuatmu terus maju. Bahkan saat kamu sendiri belum tentu tahu sampai kapan kamu bisa bertahan. Dalam perjalanan menjadi tulang punggung keluarga, kamu perlahan mulai memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginanmu. Ada rencana yang harus kamu tunda. Ada mimpi yang terpaksa kamu simpan lebih lama. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena ada hal yang lebih mendesak untuk diprioritaskan. Di titik ini banyak orang mulai merasa hidupnya tidak adil. Kenapa harus kamu yang menanggung semua ini? Kenapa harus kamu yang mengalah lebih dulu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu wajar muncul, karena kamu juga manusia yang punya batas. Namun jika kamu terus terjebak dalam pertanyaan itu, kamu hanya akan menambah beban dalam pikiranmu sendiri. Disinilah cara pandang menjadi sangat penting. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Dan justru disitulah letak ketenangan bisa ditemukan. Kamu mungkin tidak bisa memilih dilahirkan dalam kondisi seperti ini, atau berada di posisi yang penuh tanggung jawab ini. Tapi kamu selalu punya kendali atas bagaimana kamu merespons semua itu. Kamu bisa memilih untuk tenggelam dalam keluhan, atau perlahan menerima dan mencari cara untuk tetap bertahan. Penerimaan bukan berarti menyerah. Penerimaan adalah langkah awal untuk berpikir lebih jernih. Karena saat kamu berhenti melawan kenyataan, kamu mulai punya ruang untuk mencari solusi. Kamu mulai melihat masalah dengan lebih tenang. Dan dari situ kamu bisa mengambil keputusan yang